podcast Bincang Ruang, a podcast where we will dig deep into the topic of architecture and see how its width affects human-to-human interaction, its length embodies the most complex philosophical problems, and its height affects human spirituality. Sit back and listen to how the space around you is built with multidimensional paradigm. Halo, kembali lagi di podcast Bincang Ruang bersama gue Marco Martinez. Dan kali ini gue bersama seorang tamu spesial. Dulu teman bareng selama di kuliah dan ya sempat bareng lah, sering begadang bareng. Sekarang udah menjadi perintis di dunia arsitektur. Asik. Ya lu perkenalkan diri lu. Oke. Halo pendengar Marco semua. Nama gue Abraham NP, panggilannya Abraham ya. Di kampus orang-orang sering manggil Banana atau apapun lah itu. Oke. Ya, salam kenal. Oh ya, salam kenal Bram. Halo. Ya jadi kan dulu kita sering sayembara bareng tuh. Nice. Ya Pak. Walaupun Terus sering gagal ya Pak ya. Ya, sempat masuk ke babak final ya. Final. Juara 2 Pak. Ya, juara 2. Alhamdulillah. Sekarang Bisa bayar market Pak. Kalau itu nggak menang market, gimana itu Pak nasib tuh? Iya. Itu dapat berapa ya? 5 juta ya? Pak. Lebih kayaknya 6. Lebih ya? Lupa. Pokoknya bisa bayar makan ya Pak. Pada tahunnya bisa bayar market. Oh, market kuliah lu? Apa? SAA Pak, SAA. Oh. Cicilan SAA tuh. Iya. Terus dari sejak itu sudah berpisah dan menemukan jalannya masing-masing. Iya. Nah, kita menemukan jalan ninja. Hah? Menemukan jalan ninja Pak. Ya, jalan ninja. Nah, setelah itu kan lu ke Jepang tuh. Yep. Nah, gue sebenarnya pengen nanya-nanya sih tentang pengalaman lu di Jepang. Dan bagaimana lu menemukan jalan ninja lu di Jepang gitu. Aduh, jalan ninja gue di Jepang apa ya? Mungkin dari awal dulu. Lu dulu Dari awal. kenapa tertarik pergi ke Jepang? Tertarik ke Jepang. Iya. Wah, itu kayak impian sih ya dulu waktu masih kuliah tuh kayak, lu inget kan waktu gua SP4 ya, kayak nyuri-nyuri waktu buat oke lah gue belajar hiragana katakana lah walaupun ya bego-bego amat gitu kan. Ya kayak gitu lah. Dan emang bukannya gara-gara ini ya. Kalau orang-orang kan biasanya kalau suka Jepang tuh gara-gara mereka sering nonton anime atau apa gitu kan. Ya, atau hentai ya. Iya, itu satunya. Walaupun ending-endingnya karena ya kalian bisa lihat muka gue lah, kayak muka-muka nerd gitu kan, pasti ya. Kalau satu-satunya anime yang gue tonton tuh cuma Naruto, sepanjang kuliah tuh Naruto kayaknya yang gue tonton tuh. Ya, ada lah beberapa. Yang gue ikutin ya, Naruto doang yang gue ikutin. Oh iya. Yang lain-lain gue nggak tahu, bener-bener nggak tahu apa Pak. Nah beda sama orang-orang kayak gitulah. Jadi gue emang suka Jepang tuh emang karena waktu semester 2 tuh gue udah bener-bener kayak wah Jepang keren banget nih arsitekturnya. Kayak setiap kali gue lihat itu kan setiap kali kita nyari referensi atau apapun gitu kan kayak lebih detail gitu. Mereka tuh kayak mikirin detail, terus ada elemen-elemennya yang kayak di Indonesia somehow kayak waduh ini kayak jauh banget nih, part banget nih dari negara tercinta nih. Oh. Jadi kayak gimana ya, gue pengen kesana nih, pengen lihat gitu kan, pengen lihat sebagus apa sih di sana gitu kan. Ya gitulah. Itu kayak ya mimpi lah, cita-cita gue lah waktu awal-awal bener-bener kayak semester 2 tuh wah Jepang nih the best nih. Tadinya kan gue kira Jerman nih atau Belanda lah. Tapi pas dilihat wah Jepang
bagus nih. Selain cantik-cantik kan ceweknya kan. Aduh, ini mantep banget nih, udah best lah. Tapi berarti yang membuat lu tertarik itu, yang lu maksud bagus itu culture-nya atau arsitekturnya atau apanya? Nah, waktu gua semester 4 tuh ya, gua mulai pikir gini. Jadi kalau misalnya arsitektur tuh nggak bisa jauh dengan namanya culture. Karena gimana ya, culture itu yang ngebentuk arsitektur yang berbeda-beda. Jadi begitu gue jujur waktu gue masih kuliah tuh gue senang banget sama arsitektur Nusantara, arsitektur vernakular lebih tepatnya ya. Nah itu gue senang banget, jadi gue senang banget kayak nyampurin, oh ini ada rumah gadang gitu sama desain gitu kan. Gimana ya caranya, gue sambungin aja dah kayak atap limasan dipakai di gedung lebar misalnya. Di bangunan bentang lebar, wah ini kayaknya ribet nih, kayak nyari-nyari masalah gitu lah. Jadi pokoknya culture tuh nggak bisa dibisain sama arsitektur, karena gimana caranya lu bisa tahu arsitekturnya kalau lu nggak bisa bahasanya lah istilahnya. Nah, waktu gua lihat Jepang, wah ini culture-nya udah manusia 4.0 kan, kayak Indonesia ini masih kayak 1.5 lah mungkin, 1.5 atau 1.2 lah. Nah, kalau di Jepang tuh udah 4.0, Pak. Kenapa gue bisa bilang 4.0? Karena mereka secara season itu beda. Jadi mereka tuh untuk bertahan hidup tuh susah, Pak. Ada banjir lah, tsunami lah. Ribet aja pokoknya hidupnya, Pak. Makanya mereka tuh udah kayak upgrade ya istilahnya ya. Udah kayak tahan banting. Nah, begitu gue lihat culture-nya mereka, culture mereka begitu walaupun tahan banting, walaupun diserbu nih kayak ada tsunami, ada gempa segala macam, tapi tetap bertahan nih selama bertahun-tahun. Nah, kalau culture-nya kuat, otomatis kan kalau kita dari segi arsitektur kan, wah bangunannya kayak gini juga nih, bertahan nih. Bahkan bisa menginfluence orang lain, maksudnya negara-negara lain nih. Dan saking kuatnya tuh kayak orang-orang kalau bicara arsitektur ya pasti kalau nggak Jepang, Belanda gitu kan senang tuh orang-orang lainnya. Gitulah. Ya, jadi culture arsitektur Jepang harus dibisain. Pengaruhnya lumayan gede sih di sini ya. Betul, Pak. Dan mulai culture nggak bisa dipisah sama bahasa, Pak. Itu dia. Iya benar. Terus akhirnya lu pergi ke Jepang. Itu kan tadi lu masih membayangkan ya, karena lu belum ke Jepang. Nah, setelah lu sampai ke Jepang, apakah itu tervalidasi? Wah, tervalidasi, Pak. Tervalidasi sekali, Pak. Cuman ada beberapa part yang kayak gue shock. Kayak begitu, kayak kita kan kalau begitu buka buku referensi lah kayak bangunan Jepang. Bagus, beda-beda. Wah, ini negara satu negara isinya bangunannya beda-beda semua atau gimana nih? Udah kayak apa ya? Udah kayak utopia kan. Nah, cuman begitu ke sana, wah kayak rumah Dragon Ball, Pak, semua sama, Pak. Kayak kopas-kopas gitu. Jadi kalau desain yang bagus tuh benar-benar lo harus ke tempat ya sama lah kayak Indonesia lah. Ada slide yang bagus, pasti ada bangunan yang bagus, kayak gitulah. Sedikit culture shock, tapi begitu jalanin di sana, ternyata tervalidasi juga. Tata kotanya tata kotanya keren nih. Mereka kayak peduli sama lingkungan sekitar mereka, gitulah. Kan kalau mungkin mundur sedikit dulu. Yep. Lu di Jepang tuh ngapain? Kuliah atau hanya berpetualang? Ya, Pak, saya nyari pasangan hidup kebetulan. Kenapa? Anjir. Gue sebenarnya study ya di sana. Jadi kayak gue sebenarnya research. Cuman gue sambil belajar bahasa, Pak. Jadi kayak sebenarnya lebih ke bahasa Jepangnya sih. Karena gue endingnya sih pengen sebenarnya ngambil gelar master. Cuma gue kayak belum yakin nih. Apalagi kayak lu gimana sih perasaan lu, Pak? Kayak 2016 gue lulus arsitektur. Langsung gue jejelin sama arsitektur lagi. Wah, itu bener-bener muak-muak, Pak. Jadi kayak master tuh kayak ya gue pengen 1,5 tahun gue pakai buat kayak gue nyari di luar arsitektur lah istilahnya. Walaupun nggak mau arsitektur ada di sekitar kita juga kan, kita bisa belajar.
dari kita. Nah, jadi 1,5 tahun itu gue pengen nyari yang lain nih, kan selama 4 tahun, bahkan gue tuh nggak pernah pisah dari orang tua gue. Gak kayak lu kan waktu kuliah kan Bandung pisah, kayak gembel gitu kan. Nah, gue begitu lulus kuliah, gue udah punya kemampuan nih, gue yakin nih gue bisa bertahan hidup. Nah, saat itu gue mulai, gue trust myself, I can live in Japan. Nah, baru gue kesana dan bodo amat alone. Nah, jadi awal-awal tuh bener-bener susah Pak, bener-bener susah-susah. Yang namanya kerja tuh gue ngelakuin kerja part time, bayar kuliah sendiri. Wah. Seriusan lu sampai bayar kuliah sendiri? Bayar kuliah sendiri, Pak. Wah, gila. Karena sorry gimana? Karena bisa, Pak. Dan karena lu enjoy. Jadi begitu gue sampai di Jepang tuh gue enjoy banget, Pak. Jadi kayak sesuatu yang baru gitu, kayak nggak pernah gue rasain di Indonesia. Kayak gue kuliah, belajar di sini kayak praktikalnya gitu loh. Jadi gue bisa praktek, dapat duit, gue belajar. Nah, the best dah. Jadi kalau di negara luar ya, lu pasti lebih tahan ya mentalnya ya, karena lu dipaksa buat hidup, Pak. Udahlah istilahnya. Lu research tentang apa di situ? Sebenarnya gue ngikutin profesor ya Pak ya. Jadi kayak misalnya gue cari contoh case study gitu Pak. Ya nanti kayak gue bikin kayak apa ya, jadi istilahnya ya, rombong tuh apa ya disebutnya. Jadi kayak gue nulis naskah gitu Pak. Kalau misalnya tuh waktu kemarin tuh apa ya, tsunami misalnya, struktur apa sih hubungannya dengan struktur arsitektur misalnya, atau dengan tradisionalnya misalnya. Jadi cuma nyari kayak gitu aja Pak, nggak banyak, lebih banyak. Oh berarti emang lebih bahasa ya? Tapi bisa lu kait-kaitin dengan arsitektur berarti tuh? Wah, nggak banyak sih, cuman lebih ke apa ya, sehari-harinya mungkin ya, gue kaitin sama arsitekturnya. Jadi kalau misalnya gue jalan nih, ketemu bangunan, gue pegang, gue sentuh, gue liatin, foto bangunan, gitu Pak. Anjir. Terus lu? Jadi kayak gitu. Oke. Kan banyak cerita dari orang ketika mereka pertama kali pergi ke luar negeri dan tinggal di luar negeri, di negara yang berbeda dengan culture yang berbeda, itu mengalami banyak culture shock, bahkan beberapa orang sampai ada yang di titik kayak depresi gitu, saking culture shocknya, terus merasa seperti alien di situ, semua baru gitu, orang baru, dan bukan hanya baru, tapi juga culture-nya beda, orang-orangnya beda. Nah lu gimana waktu awal-awal di Jepang? Wah, gue bisa dibilang puji Tuhan banget ya. Ini bukannya sok religius nih, tapi benar-benar. Bukan ya. Tuhan tuh berpengaruh lah Pak. Jadi apa yang lu dapat tuh karma lah. Lu sering lakuin hal baik-baik, lu dapat yang baik-baik. Gitulah. Jadi kalau waktu di Jepang tuh, gue nggak tahu kenapa Pak. Tapi gue udah match aja sama orang-orang sana Pak. Jadi begitu gue kesana tuh, gue bisa baca hiragana katakana. Itu pasti bisa lah. Nah, tapi gue nggak bisa ngomong, nggak ngerti, nggak tahu kanji, dan nggak bisa ngomong gitu, bener-bener ya udah flat aja. Udah mata ke bahasa Inggris, kalau bisa pakai bahasa Inggris. Datang ke sana, turun, wah, shock dong Pak, nggak ada yang bisa ngomong nih Pak. Terus bahkan buat beli makanan nih Pak, gue sampai diem di market. Gue perhatiin tuh orang-orang pada belanja, beli apa, mereka kan cara belinya gimana. Anjir. Perhatiin tuh 10 menit, baru gue memberanikan diri. Oke, gue ambil ini, orang tadi ngambil ini nih. Nah, gue ambil set, gue bayar dah. Kembalinya recehnya banyak Pak. Waduh, bingung banget tuh Pak. Jadi, cara gue tuh mengamati sebenarnya. Cuman ya itu, puji Tuhannya, waktu seminggu pertama gue di sana, kayak ada orang nih yang manggil gue, kayak kenalan gue dari Bandung juga. Terus kayak, Bram, ayo kita jalan-jalan.
Jalan-jalan, ending-endingnya dikasih kerjaan, ditawarin kerjaan kan. Ada 4 orang dulu tuh di Sakalsel, ada 4 orang atau 5 orang saya lupa. Pokoknya ada 4 orang datang, dan gue tuh istilahnya paling bego lah. Nggak ngerti apa-apa. Yang lain tuh kayak ada, jadi kalau di Jepang tuh ada, bahasa Jepang tuh ada namanya kayak apa ya, kayak TOEFL gitulah. Jadi ada N1, N2, N3 sampai N5. N5 tuh paling bawah. Nah, gua tuh nggak ada N sama sekali. Sedangkan teman-teman 3 lain tuh udah ada N4 atau N3 gitu kan. Itu hokinya begitu ditawarin kerja, dari semua yang wawancara, gua orang satu-satunya yang minggu pertama tuh udah bisa kerja. Minggu kedua, sorry. Anjir, langsung gitu? Wah, nggak ngerti juga, Pak. Jadi, itu tempat part time gue pertama, dan itu di bar. Wah, itu gue bersyukur banget, karena pas di bar itu gue bahkan banyak belajar. Dan gue belajar yang namanya flow of activity, terus belajar culture-nya mereka juga, ngobrol sama mereka, dan ya klik aja sih, gue sama orang-orangnya klik. Jadi, bahkan sama bos gue sampai sekarang tuh gue masih kontak-kontakan. Masih, bahkan waktu corona kemarin gue telepon, bos masih hidup nggak? Masih. Pakai bahasa Jepang ya? Udah sampai kayak adik kakak lah istilahnya. Tapi emang stres sih. Soalnya orang-orangnya beda jauh sama Indonesia ya. Secara kayak mereka lebih mandiri ya, lebih kayak udah nggak. Kalau misalnya di Indonesia kan, kalau misalnya lo bisa, kenapa gua? Nah, gitu kan. Kalau di sana tuh kayak, kalau gua bisa, ngapain gua pakai lu? Nah, gitu, Pak. Jadi dari cara berpikir aja udah beda banget. Nah, lebih individualis ya? Individualis, betul. Nah, begitu datang nih. Di kota mana? Gua di Osaka dulu tuh. Osaka ya? Biar pendengar bisa kebayang. Iya. Di Osaka ya? Jangan datang ke Tokyo, datang ke Osaka aja. Kenapa emangnya? Keramaian kalau di Tokyo. Lu nggak bisa nikmatin hidup, Pak. Lu secara arsitektur, oke lah, ada banyak bangunan yang bagus-bagus emang di Tokyo. Tapi kalau misalnya menurut gua, kalau cara lu pengen nikmatin arsitektur ya, pengalaman ruangnya, lu cari-cari tempat-tempat yang lebih kayak apa ya, yang suburb lah. Osaka tuh mungkin city, tapi city-nya nggak terlalu besar. Jadi kayak lo masih bisa bernafas buat melihat banyak hal gitu. Osaka juga terkenal dengan apa? Culture-nya masih kuat kali ya? Kuil-kuil gitu, ya nggak sih? Apa itu Kyoto ya? Osaka ya lumayan sih, Pak. Osaka tuh apa ya disebutnya? Bangunan tertinggi pun adanya di Osaka. Bangunan tertinggi kedua ya ini. Tertinggi yang di Jepang nih. Tertinggi Jepang ada di Osaka. Berarti gede juga sebenarnya. Terus deket dia sama Kyoto kan, jadi kayak buat pendengar nih yang nggak tahu posisinya kayak Osaka tuh dekat sama yang namanya Kyoto, dekat sama namanya Nara, dekat sama apa lagi ya, Ibaraki, Nagoya, terus apa lagi ya, pokoknya deket lah. Kayaknya Osaka tuh bisa kemana-mana, nggak cuma Osaka sih, maksudnya Tokyo pun bisa. Di Osaka tuh lu dengan bersepedahan lah istilahnya, lu bisa ke kota-kota itu. Nah, terus dari momen yang awalnya lu ke minimarket harus ngeliatin 10 menit dulu, sampai akhirnya lu benar-benar bisa berbaur dan bisa ngelakuin aktivitas sehari-hari dengan leluasa di Jepang, itu berapa lama? Dan gimana ceritanya? Nah, jadi waktu di Jepang tuh gue secara gue belajar bahasa Jepang ya di sana juga kan. Jadi gue cuma butuh waktu 3 bulan sih sebenarnya, 3 bulan buat belajar. 6 bulan tuh gue udah mulai fasih sih, udah bisa. Ya fasihnya maksudnya untuk sehari-hari ya. Sehari-hari udah bisa ngobrol, udah bisa ngajak cewek jalan misalnya. Serius? Ya, anjir, cepet banget. Hah? Kan 3 bulan langsung bisa bergaul. Terus udah bisa ngapain lagi ya? Udah bisa banyak hal lah, Pak. Jadi kayak di bar pun gue udah dipercayain buat ngelayan customer langsung. Jadi udah bisa bergaul. Walau kalau misalnya kanji, mohon maaf nih. Maaf, guru, mohon maaf.
Kalau kanji kan tulisan ya? Iya, gue paling jelek lah di kanji, soalnya gue begitu nulis tuh ya namanya apa ya, orang praktek mungkin ya, jadi kayak gue lebih seneng langsung ngobrol. Jadi kalau nilai gue tuh bagusnya di itu, ngobrol, linguistiknya bagus. Kalau kanji bacanya bisa, tapi nulisnya nggak bisa, jadi mohon maaf. Mohon maaf guru. Tapi lu emang dengan bahasa Indonesia pun lu tuh termasuk orang yang sangat lugas dan luwes gitu loh, kayak friendly banget dan bisa dekat ke banyak orang gitu. Kayak pas kuliah kan juga lu bisa ke banyak apa istilahnya, banyak circle gitu yang lu bisa lu masuk juga. Kayak lu termasuk di circle himpunan juga, lu termasuk di circle yang agamis juga. yang lu yang riung-riung itu loh, riung-riung yang agak ya. Terus lu bisa masuk ke circle orang yang pemain game, yang nerd. Jadi kayak lu luas banget. Dan mohon maaf nih, mukanya udah nerd Pak. Masih bisa. Jadi emang gak kaget sih ketika dengar cerita lu, kayak lu bisa cepat gitu di sana. Karena lu dasarnya juga luas juga. Iya sih. Mungkin ini ya, mungkin kayak pengaruh yang gue bilang tadi, culture. Jadi gue tuh waktu kecil itu gue sama orang tua gue tuh nggak pernah natap di satu tempat Pak. Jadi kayak nggak pernah, gue kan lahir di Tarakan nih. Gue lahir di Tarakan tapi gue lamanya di Bandung bahkan. Oh, Tarakan tuh di mana ya? Hah? Tarakan tuh Kalimantan Tengah apa sekarang? Aduh, mohon maaf, kita buka geografi dulu apa Pak? Gue aja nggak tahu loh. Kalimantan ya? Kalimantan Pak. Terus pindah ke Nusa Tenggara Timur ya, maksud itu sebelum merdeka. Terus ke Papua. Oke. Irian Jaya. Terus ke Sulawesi. Sempet di Ambon. Terus ya keliling Indonesia. Jadi teman gue tuh susah Pak. Nyari gue tuh dulu waktu kecil susah banget nyari teman. Cuman begitu SMP mungkin ya, SMA, itu udah mulai kayak oke lah, gue kayaknya bisa lah nyari teman sendiri gitu kan. Emang udah di Bandung sih gitu ya. Oh, berarti karena emang ada background itu ya, makanya dulu jadi luas ya. Mungkin ya. Terpaksa harus beradaptasi dan ketemu orang baru, harus bisa cepat dekat gitu ya. Iya Pak. Jadi gue tuh lupa. Teman masa kecil lu mana? Lupa. Iya, soalnya lu pindah-pindah sih ya. Iya. Sedih juga ya. Sampai sekarang Pak, sampai jadi arsitek pun gitu Pak. Sedih saya Pak.